Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Elias Umbonamu, mahasiswa Undanas semester 2, jurusan Administrasi Negara kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan review kembali beberapa materi dari mata kuliah Teori Pembangunan yang diasuh oleh Bapak Dr. Laurensius Sairani, SOS MPA. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja pada penjelasannya, yaitu materi tentang teori pembangunan. Yang pertama, kata pembangunan adalah sebuah konsep yang kompleks. Pada awalnya, pembangunan hanya sebatas kata benda yang netral yang dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan, dan lain-lain, bahkan ideologis. Yang pertama, alur pikir perubahan sosial, yaitu social problem atau realitas. Yang kedua, tindakan dan proses perubahan sosial atau problem solving. Yang ketiga, solving welfare atau kondisi ideal. Selanjutnya, lingkup perubahan. Yang pertama, mikro atau individu, komunitas makro. Yang kedua, makro atau sistem dan struktur. Selanjutnya, kategori perubahan sosial. Yang pertama, waktu perubahan, cepat atau lambat. Yang kedua, sifat atau linear siklus. Yang ketiga, hasil atau progres dan regres. Yang keempat, sumber atau materialistik, ide atau nilai, ideologi, dan lain-lain. Selanjutnya, tipe perubahan sosial dari segi waktu dan lingkup berdasarkan dimensi waktu. Yang pertama, jangka pendek, dan yang kedua, jangka panjang. Berdasarkan tingkat atau lingkup perubahan, terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, mikro atau individu. Yang tipe 1, ada perubahan sikap dan perubahan tingkah laku. Tipe 2, ada perubahan siklus kehidupan. Selanjutnya kedua, intermediate atau kelompok. Ada dua tipe, yaitu tipe yang pertama perubahan normatif, yang kedua perubahan administratif. Tipe yang kedua perubahan organisasional. Selanjutnya makro atau masyarakat. Terdapat dua tipe, yaitu tipe yang pertama invensi, kedua inovasi, ketiga revolusi. Tipe yang keenam yaitu ada evolusi sosial kultural. Selanjutnya, tipe perubahan sosial dilihat dari sumber perubahan. Yang pertama, berdasarkan sumber kebutuhan akan perubahan. Terdapat 2 poin. Yang poin yang pertama dari dalam dan yang kedua dari luar. Selanjutnya, sumber ide perubahan. Ide dari dalam terdapat 2 poin, yaitu perubahan iman dan yang kedua perubahan imanen yang diinduksi. Selanjutnya, dari luar, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, perubahan kontrak selektif, yang kedua perubahan kontak yang diarahkan. Ketiga, ragam teori pembangunan. Selanjutnya, kemiskinan. Yang pertama, teori modernisasi, persoalan internal setelah Perang Dunia Kedua muncul. Yang pertama atau A, munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di dunia. Yang kedua, pada saat yang sama muncul kekuatan yang sama memperluas gerakan komunis oleh Uni Soviet. Yang ketiga, lahirnya negara-negara baru merdeka di Asia, Afrika, Amerika Latin menjadi ajang pengaruh AS dan Uni Soviet. Selanjutnya muncullah modernisasi. Beberapa kajian berbasis teori modernisasi klasik. Yang pertama itu MC Silent, motivasi berprestasi.
Yaitu ada beberapa poin, yaitu yang pertama, misi Ceylan mengajukan pertanyaan kelompok mana yang sesungguhnya menjadi pendorong. Yang kedua, yang utama proses modernisasi di negara dunia ketiga, wirausahaan, kebutuhan untuk berprestasi, negara yang bermasyarakat yang memiliki derajat yang tinggi kebutuhan prestasinya, maka derajat pembangunan ekonomi tersebut. Yang kedua, Inkelas atau manusia modern. Inkelas merumuskan berbagai pertanyaan. Yang pertama, apa akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi terhadap sikap, nilai, dan pandangan hidup sederhana? Yang kedua, apakah negara dunia ketiga akan memiliki sikap hidup yang lebih modern dibandingkan dengan ketika belum berinteraksi dengan negara barat yang sudah memiliki sikap modern? Selanjutnya, Inkelas merumuskan berbagai karakteristik pokok manusia modern. Yang pertama, terbuka pada pengalaman baru. Yang kedua, manusia modern akan memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai otoritas tradisional. Manusia modern percaya pada ilmu pengetahuan, termasuk percaya akan kemampuannya untuk menundukkan alam semesta. Yang keempat, manusia modern memiliki orientasi, mobilitas, dan ambisi hidup yang tinggi. Yang kelima, manusia modern memiliki rencana jangka panjang. Yang keenam, manusia modern aktif terlibat dalam peranan politik. Selanjutnya, teori Max Weber tentang etika Protestan. Yang pertama, mengemukakan soal manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya sekitarnya, khusus agama. Yang kedua, ia mencoba menjawab pertanyaan mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika mengalami kemajuan pesat di bawah sistem kapitalisme. Yang ketiga, oleh Weber disebabkan oleh yang disebut etika Protestan. Etika Protestan ini mengacu pada konsep Calvin, peranan keberhasilan kerja di dunia yang akan berimplikasi pada kedudukan seseorang yang telah meninggal. Selanjutnya, kepercayaan ini membuat orang yang menganut agama Protestan, Calvin, termotivasi untuk bekerja keras untuk sukses. Etika Protestan ini menjadi faktor utama munculnya kapitalisme di Eropa. Selanjutnya ada kritik terhadap teori modernisasi. Yang pertama, tentang gerak pembangunan. Terdapat 2 poin. Itu poin yang pertama, atas konsep linear. Teori ini dianggap etnosentris yang berorientasi Eropa dan Amerika. Yang kedua, kategori maju, terbelakang, modern, tradisional, merupakan pelabelan yang bersifat ideologis atau superioritas Barat atas Timur. Selanjutnya ada poin lagi tentang nilai tradisional. Tentang nilai tradisional terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, pengkritik mengajukan keberatan atas asumsi teori modernisasi, pertentangan antara tradisi dan modern. Selanjutnya, bagi mereka yang masyarakat tradisional sebetulnya memiliki nilai yang heterogen. Yang kedua, nilai tradisional dan modern apakah harus terpisah? Yang keempat, apakah nilai tradisional selalu menghambat modernisasi? Yang kelima, kemampuan modernisasi menghapus nilai tradisional. Terdapat beberapa pertanyaan di situ. Selanjutnya, tentang dominasi asing. Yang pertama, teori modernisasi mengabaikan unsur dominasi asing dalam kerangka teorinya, tapi fokus masalah intern. Jadi pada teori modernisasi ini dia lebih mefokuskan pada masalah intern. Kerangka dasar atau awal teori ketergantungan itu dari Raul Rebisca atau Exela. Itu yang poin yang pertama, kritik tentang pembagian kerja internasional, yaitu negara dunia satu menyiapkan barang-barang industri. Yang kedua, negara dunia tiga memproduksi bahan pangan dan bahan mentah untuk negara industri. Yang ketiga,
terjadi defisit. Ada 3 poin, yaitu poin yang pertama, permintaan barang-barang pertanian tidak elastis. Pendapatan meningkat tetapi tidak makan anggaran untuk membeli atau impor menjadi lebih besar. Sedangkan pendapatan ekspor relatif tidak meningkat. Poin yang kedua, negara-negara industri melakukan proteksi terhadap hasil pertanian mereka sendiri. Yang ketiga, kebutuhan bahan mentah bisa diganti penemuan teknologi baru atau bahan mentah sintesis. Ada lagi teori menurut Andre Gander Frank, yaitu pembangunan dan keterbelakangan. Ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama, bukan faktor internal penyebab keterbelakangan di dunia 3, tapi kolonialisme. Yang kedua, keterbelakangan bukan merupakan sesuatu yang alami, melainkan ciptaan secara dimensi kolonial yang dialami negara-negara dunia ketiga. Yang ketiga, model metropolis dan satelit, surplus ekonomi dalam bentuk bahan mentah, laba dan sebagainya. Ada hubungan antara kedekatan dengan keterbelakangan negara satelit. Selanjutnya, negara-negara di dunia ketiga atau Amerika Latin harus memproduksi sendiri kebutuhan barang-barang dalam negeri untuk mengurangi biaya impor. Yang selanjutnya, pemerintah memproduksi industri dalam negeri. Yang selanjutnya, dalam realitanya ternyata daya beli masyarakat terbatas pada kelas sosial tertentu dan pasar domestik tidak membesar atau ekspansi. Ada lagi teori dari Dos Santos, yaitu struktur ketergantungan. Terdapat 2 poin. Poin yang pertama, bahwa hubungan dua negara mengandung ketergantungan apabila beberapa negara dominan berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya, sementara negara lain yang tergantung dapat melakukan hal serupa hanya sekedar merupakan refleksi perkembangan negara dominan. Poin yang kedua, hubungan antara negara dominan dengan negara ketergantungan adalah hubungan yang tidak sederajat. Pembangunan di negara dominan dibebankan kepada negara yang tergantung melalui perdagangan yang monopoli, utang-utang yang menghasilkan nilai lebih tinggi bagi negara dominan. 3 bentuk ketergantungan, yaitu yang pertama, ketergantungan kolonial, yang kedua, ketergantungan industri, keuangan, devisa, atau rendahnya harga produk bahan mentah. Uang keluar lebih besar dibandingkan uang masuk. Yang ketiga, ketergantungan teknologi industri. Ada asumsi dasar teori ketergantungan klasik. Yang pertama, ketergantungan sebagai gejala umum yang berlaku hampir di semua negara di dunia ketiga. Yang kedua, ketergantungan sebagai akibat faktor eksternal. Yang ketiga, ketergantungan dilihat sebagai faktor ekonomi atau akibat surplus ekonomi kepada negara maju. Yang keempat, pembangunan yang otonom dan berkelanjutan di negara pinggir nyaris sulit dilaksanakan. Selanjutnya, materi tentang teori sistem dunia. Sejarah teori sistem dunia, yaitu yang pertama, perdebatan teori modernisasi atau teori ketergantungan. Yang kedua, kecenderungan terbentuknya tata ekonomi kapitalis dunia. Yang ketiga, munculnya negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, Korea, Hong Kong mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Yang keempat, adanya krisis di negara sosialis. Yang kelima, krisis di Amerika Serikat. Yang keenam, memikirkan kerangka pikir baru. Yang ketujuh, perspektif sistem dunia. Selanjutnya, soal kutub negara. Yang pertama, Wallerstein atau kritik terhadap model dwi kutub atau sentral dan pinggiran. Kedua, dunia terlalu kompleks. Yang ketiga, banyak negara yang sebetulnya tidak masuk dalam dunia kategori tersebut. Yang keempat, trikutub atau sentral, semi pinggiran dan pinggiran.
Alasannya, yang pertama, pola Dwi Kutub akan mendorong disintegrasi sistem dunia, perpindahan modal dari negara yang sudah tidak efisien ke daerah yang baru lebih efisien atau laba optimum. Selanjutnya, tempat ini oleh Wallerstein sebagai negara semi pinggiran. Jika negara semi pinggiran tidak ada atau tidak bisa menciptakan krisis ekonomi, krisis politik. Karakteristik negara semi pinggiran ada dua, yaitu yang pertama, memiliki posisi tawar perdagangan yang berbeda dengan para pinggiran yang cenderung pertukaran tidak seimbang, di mana posisi penawaran pada negara pinggiran tidak seimbang atau cenderung tidak seimbang dengan tawaran perdagangan lainnya. Yang kedua, campur tangan negara tertinggi dalam mengatur dan mengawasi pertumbuhan pasar dalam negeri. Selanjutnya, dari pinggiran ke semi pinggiran. Ada 3 poin, yaitu melaksanakan 3 kombinasi alternatif strategi pembangunan. Yang kedua, menangkap dan memanfaatkan kesempatan. Yang ketiga, strategis promosi dan undangan. Yang keempat, strategi kementerian. Selanjutnya, materi tentang dari semi pinggiran ke sentral, yaitu yang pertama, terletak pada kemampuan negara semi pinggiran untuk menciptakan dan menyediakan luas pasar yang mampu menggunakan teknologi maju. Yang kedua, memperbesar pasar domestik dan dalam negeri. Yang ketiga, menetapkan tarif bagi barang impor. Yang keempat, kebijakan subsidi. Yang kelima, promosi bahkan propaganda ideologi. Demikianlah review materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi atau terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih.